94,7 UFM Free Your Soul. Ini yang gue dapatkan dari ngobrol-ngobrol barengan sama Tina. Smile. Tina tuh dari tadi kita ngobrol cerita apa semua dengan ketawa-ketawa, terus dengan senyum, dan kata-katanya adalah autism has taught me as a parent to acceptance ya, acceptance supaya nggak lama-lama di denial state katanya. Tadi kita juga share you lovers bahwa boleh mengisi titik-titik ini, anakku titik-titik-titik dan aku mencintai apa adanya. Ada voucher treatment dari Putri Spa di Pantai Indah Kapuk senilai Rp200.000 untuk 3 you lovers yang beruntung di malam hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Maggie, kita share dulu yuk beberapa Twitter yang udah masuk juga. Hera boleh sama Devi? Ini ada dari @_dev1. Anakku memang gak sempurna dan aku mencintainya apa adanya. Thank you. Satu lagi ada Dwi, silakan untuk Devi. @wiwit1612. Anakku autis dan aku mencintainya apa adanya. Berarti sama kayak Tina ya? Benar-benar sama kayak Tina. Sali, ini anakku pecicilan, nggak bisa diam, ceriwis, tukang kentut, tapi aku mencintainya apa adanya. Ratika, ini juga ada Ratika, kita share dulu Ratika. Ratika via 111007, panjang itu Pak. Anakku lebih banyak terbaring karena menderita suatu kelainan dan aku mencintainya apa adanya. I'm sorry. Oke, Feby satu lagi Dev boleh? Nah, kalau ini sebaliknya nih. Anakku nggak bisa diem, nggak anteng, bikin capek saya yang mengasuh 24 jam dan aku mencintainya apa adanya. Berarti yummy mommy nih, ibu rumah tangga. Berarti bener untuk Feby nih. Feby terima kasih ya, Ratika juga terima kasih, Sali terima kasih. Satu artikel lagi yang dimuat juga di Magdalene.co. Judulnya adalah Neither, Nor, and Nowhere in Between, Raising a Gay Child in a Heterosexual Paradigm by Maggie. Selamat malam Maggie. Selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya kalau kita with no disrespect tanpa menggunakan ibu, mom atau ma'am gitu. Kita panggilnya Maggie aja nggak apa-apa ya. Maggie aja boleh. With all due respect kita mau manggilnya Maggie aja. Mohon maaf. What have you learned? Apa yang telah dipelajari dan akhirnya bisa menulis artikel ini dan di share juga di Magdalene.co? Banyak sebenarnya. Saya membesarkan beberapa anak, bukan hanya satu anak laki saya yang gay. Dan dari mereka semua saya belajar banyak. Satu hal yang saya belajar bahwa anak-anak bagaimanapun perbedaannya ada lebih banyak kesamaan. Ya. Wow. It's a lot more similarity than there is a difference. Yeah. Even though coming from the same womb gitu ya, itu betul-betul even though ada perbedaan juga, tapi tetap aja persamaan itu lebih banyak juga. Ada satu kata-kata yang and I quote, which brings me to teary eyes gitu ya. When he was 15 that he told you that he's gay. Yeah. And you said, because you are still you, no matter what. Yeah. And I love you for whom you are and always will. Yeah. Yeah, and I did. I mean, the thing is that when a child is given to us, we really, really have to accept them. I mean, it's a gift from God. I mean, children are a gift, and and we might not have chosen that gift. Yeah. We might not have been ready for what we were given. Tapi anak itu memang sebuah a blessing, a gift. Yeah, and for me, I mean, actually, watching Paul grow up, I already understood who he was. Yeah. So for him to tell me that, it wasn't a surprise. Kalau untuk ayahnya sendiri gimana? Biasanya kan para ayah agak lebih sulit menerima hal itu gitu. Oh, okay. Ayahnya sebenarnya saya kaget sekali reaksi ayahnya. Karena waktu itu Paul tidak berani menghadapi ayahnya. Tapi dia minta agar saya yang beritahu.
Jadi satu pagi sarapan berdua saya mengangkat persoalan itu dan saya beritahu bapaknya dan jawaban bapaknya itu sederhana saja, tapi dia menangis. Dia menangis lalu dia bilang, tapi ini dalam bahasa Inggris, tapi oh my poor boy, he will suffer so much. Kasihan anak saya, dia akan menderita. Why is that? Karena kebudayaan. Dia tidak akan pernah diterima dengan tangan terbuka. baik. Dia letak baik oleh masyarakatnya. Dan bapaknya merasa bahwa itu satu kesulitan besar yang Paul akan hadapi. Dan memang benar. I mean, tumbuh atau kita sebagai orang, I myself a parent of an 11-year-old daughter. I mean, having a normal child, quote unquote, normal child is not an easy thing. It's full of challenges. Ada berbagai hal yang harus kita lalui gitu ya. Dan pada saat mengetahui, saat dia menyampaikan di usia 15 tahun, apakah ada perubahankah dalam bersikap, dalam menjalankan peran sebagai orang tua? And what was his name? What is his name by the way, if I may know? Paul. Okay. Ada perubahankah Maggie dalam hal untuk berkomunikasi dan juga untuk menyampaikan dan what society thinks of him through a mother's eye? Oh, tidak. Enggak seberapa. Memang habis dia beritahu, saya bisa lebih terbuka juga. Dalam hal bahwa saya mengerti. Dan pembicaraan mengenai persoalan dia jadi lebih terbuka, dan saya bisa lebih banyak mendukung atau mengarahkan kalau dia minta begitu. Itu sebelumnya dia pegang banyak rahasia kan. Dan dia menutupi diri dari saya mengenai hal ini. Meskipun dari kecil itu dia memang selalu dalam hati saya sebelumnya dan sesudahnya, dia selalu disebut sebagai my sweet boy. Jadi anak laki saya yang manis. Jadi oleh karena itu saya mengerti jiwanya dan saya menghargai jiwanya. Kesulitan yang paling utama apa tuh, tantangan utama ketika membesarkan Paul? Paling sulit itu memang yang suami saya mengatakan. Semua anak-anak bisa dibolehkan, atau terutama kalau mereka tampak sedikit berbeda di lingkungannya kan. Paul mempunyai dua persoalan. Satu, dia anak turunan ganda kan, Indonesia dan Amerika kan. Jadi dia jelas tampaknya sedikit beda kan. Dan satu laginya, dia memang gay dan kelihatannya lebih halus. Di ini itu tampak pada dirinya. Jadi temannya itu sering mengganggu dia dan sering bully dan macam-macam. Itu satu karena dia mereka bilang orang asing. Hal-hal disebut seperti orang putih tidak boleh jadi orang Islam. Jadi dia diusir temannya dari satu pengajian. Wow. Saya tahu, tapi itu memang lingkungan yang mungkin agak kurang terdidik di kompleks kami tinggalkan. Jadi dia mengalami banyak kesulitan karena kulit putihnya dan karena dia memang berbeda wataknya. Jadi itu bullying. Itu semua anak bisa mengalaminya. Tetapi anak-anak seperti Paul
gay children jauh lebih banyak. Double ya. Ya. Forgive me for asking this, Maggie, but did you cry? Waktu dia beritahu, Yes. enggak, justrunya tidak, karena saya sendiri sudah dia panggil saya di kantor dan dia suruh saya pulang, ada krisis di dirinya dan saya kira ini serius, saya pulang. Ya. Dan kemudian dia bilang dia mau bicara dengan saya mengenai sesuatu. Tapi saya sudah mulai nebak itu yang mau dia. Yeah. Jadi when he told me, saya tidak menangis, justrunya saya memegang tangannya dan senyum. Dan itu meyakinkan dia lebih banyak. Kalau saya menangis, memang mungkin dia sedih juga atau merasa saya kecewa. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan dia itu. Maggie, That's the best words. Saya tidak pernah kecewa dengan dia. Ya, kesal mungkin, tapi kecewa tidak. Maggie, Maggie Paul sangat beruntung mempunyai ibu seperti Maggie dan ayahnya juga. Yep. Tapi banyak orang tua di sana yang begitu tahu anaknya gay itu pasti menentang, reaksinya berbeda dan bahkan ada yang sampai disowning their children. Ya, Maggie saya kenal beberapa orang. Ya, apa yang ingin Maggie sampaikan kepada mereka mengenai hal ini? Hanya bahwa bila kita mencintai anak itu sebelum kita tahu, kenapa tidak mencintainya habis kita tahu? Ada apa pada diri kita sebagai manusia dan sebagai orang tua yang akan memaksa atau mendorong kita untuk menolak dari daging sendiri? Hanya soal itu saja. Apakah ini cacatan yang nggak bisa dimaafkan atau tidak bisa diterima? Itu sebenarnya yang saya sarankan orang tua yang menghadapi anak yang baru beritahu bahwa mereka gay. Baca dulu. Jangan ambil kesimpulan dari pengetahuan yang sudah ada. Ya, kalau memang tidak tahu sama sekali mengenai gay, jangan bikin asumsi. Baca dulu. Itu banyak keterangan online dan buku dan segalanya. Dan memang anak gay lahir begitu. Itu bukan pilihan. Mereka memang itu mungkin takdirnya atau apa. Itu memang mereka begitu. Masa kita harus menolaknya? Kita left speechless ini berlima dalam satu studio ini. Last question is, normally children learn from his or her parents. Yeah. But now what I would like to ask you is, what have you learned from your children? From your, my especially children? dari Paul. Especially from Paul. Especially from Paul. Especially from Paul. Okay, especially from Paul. I think it's for all my children, tapi especially from Paul. Anak-anak akan punya bakat dan punya kemauan dan punya kecenderungan masing-masing sendiri. Paul mempunyai ciri khas dan kecenderungan tertentu. Bagaimanapun setiap anak harus dihargai untuk sebagai diri sendiri. Ya, seperti dikatakan tadi, every child is born different kan. Semuanya berbeda-beda. Tetapi kita memang harus paham ini pemberian Tuhan kepada kita kan, dan anak itu harus dihargai seadanya. Dan satu lagi bahwa kalau anak itu mau berkembang dengan baik sebaik-baiknya, kita harus biarkan mereka coba-coba sendiri dan berkembang dan
dengan sendiri, dengan jaga-jaga, tetapi tidak menghalangi mereka sama sekali dalam hal pendidikan atau apa. Oh, that's nice. Wow. Iya, truly benar tadi yang dibilang juga ya. Paul is so lucky to have a mother like you. Yeah. That is for I'm sure. very lucky to have a child like See, my other children. this is why. This is why. Maggie, thank you Thank you so much. very much for sharing your stories, and thank you very much for writing your stories at Magdalene.co. On behalf of Hera, Devi, Karima, Yari, our producer, and myself, would like to say thank you very much, and would give our utmost respect for you, Maggie. Okay, well, thank you very much for having me, Thank and you. I hope I can help someone with this. Thank you very much. Thank you. Have a pleasant evening. Yeah, you too. Thank you, Maggie. Bye-bye. Good night. Good night. UFM 94,7